Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, saat pandemi, inovasi dan adaptasi jadi kunci agar tetap bertahan, termasuk dalam bisnis kue dan kuliner. Kita akan membahasnya dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kue Sumsel, Yus Elisa, atau biasa disapa dengan Bunda Raya. Halo, selamat pagi Bunda. Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bun? Alhamdulillah baik. Baik ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan Bunda. Ini terkait dengan imbas pandemi pada penjualan kue. Apakah memang ada memberikan dampak yang besar terhadap pengusaha kue dan kuliner di Sumsel selama pandemi ini Bunda? Ya, kita memang di awal masa pandemi itu tepatnya di tahun kemarin di bulan Februari akhir kita memang mengalami penurunan sampai dengan 70-90%, Mbak. Terus Tapi untuk sekarang UMKM sudah mulai bangkit dan kita sudah mulai bersatu, terutama untuk semua anggota Aspenku Sumatera Selatan. Jadi di sini kita alhamdulillah kita mengubah strategi jualan kita dari offline menjadi online. Pada saat penurunan 70 sampai 80% ini ada yang sempat tutup unit usaha Bunda? Ada, cukup banyak yang sempat tutup. Jadi cukup banyak yang sempat tutup. Itu kita kebingungan juga pada saat itu karena memang kita yang biasa offline jualan di rumah atau di toko tiba-tiba kita diperbolehkan untuk menerima yang beli datang langsung ke lokasi kita, Mbak. Bagaimana cara pengusaha kue dan kuliner di Sumsel untuk beradaptasi dengan pandemi ini Bunda? Ya untuk sekarang alhamdulillah kita udah mulai tahu strategi dan kita udah mulai siap untuk kembali bersama teman-teman UMKM khususnya Aspenku. Jadi di sini kita bergandengan tangan. Untuk saat sekarang kita tidak bisa sendiri-sendiri, Mbak. Kita lagi berjamaah. Bunda mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap terkait dengan strategi apa? Jadi untuk Bunda pribadi juga anggota Aspenku ini, jadi kita memang membuat inovatif dan kreatif itu pertama. Kedua kita memperbanyak promo-promo, terutama untuk yang di online, misalkan itu kita mengadakan gratis ongkir atau beli 3 gratis 1. Nah, itu strategi kita biar banyak peminatnya. Dan di sini kita wajib bergandengan tangan, Mbak. Kita bersama-sama, tidak bisa hidup sendiri lagi sekarang. Kalau kita tidak bersama kita akan jatuh lagi. Jadi di sini kita menguatkan diri untuk bergandengan tangan, untuk berjamaah bersama-sama kita berjualan, jadi kita saling bantu dan saling beli di antara anggota kita sendiri, Mbak. Jadi selama pandemi ini strategi yang dimiliki adalah berjualan secara online ya, seperti itu. Lantas seberapa besar ataupun maksudnya kontribusi dari strategi online tersebut, Bunda? Alhamdulillah, jadi kita sudah membiasakan diri dan alhamdulillah ini berhasil. Jadi strategi kita untuk dari offline menjadi online ini sangat membantu kita untuk para pedagang-pedagang kecil ini. Jadi dengan online sendiri kita otomatis menerima uang dulu baru ke barang yang kita kirim. Nah ini sangat membantu kita untuk di bagian permodalan kita sendiri, Mbak. Lantas untuk menyikapi unit usaha yang tutup seperti apa, Bunda? Jadi kita bergotong royong di sini untuk membantu teman-teman kita. Dan makanya tadi kita mengubah strategi menjadi online. Jadi kita di sini tidak memerlukan modal. Jadi modal kita dibayar terlebih dahulu sama konsumen, baru barang yang kita kirim. Apakah saat pandemi ini muncul tren baru di usaha kue dan kuliner, Bunda? Ya sudah pasti, Mbak. Jadi kita sekarang sangat harus berpikir cepat. Jadi di sini memang kita harus kreatif. Contoh Bunda sendiri. Kita tiba-tiba keluarlah itu pindang tewan, ada pempek klepon. Jadi kita benar-benar harus inovatif untuk produk kita sendiri, Mbak. Inovatif yang dikeluarkan selama masa pandemi untuk peminat masyarakat sendiri seperti apa? Alhamdulillah mereka jadi tidak jenuh. Contoh di kue-kue Bunda sendiri. Jadi kalau misalkan contoh kue Palembang ada maksuba. Sekarang tidak hanya maksuba tapi ada masuk, brownies, terus ada makjola. Jadi orang-orang yang biasa makan cuma maksuba atau 8 jam
sekarang mereka sudah banyak varian yang mereka pilih dan itu sangat diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan ini ya. Contoh ya 8 jam, sekarang ada 8 lapis itu di Bunda. Jadi 8 lapis itu sendiri misalkan 8 jam sama kue lapis. Nah, di situ sangat membantu juga masyarakat. Jadi orang-orang yang kebanyakan ini kan butuh makan semua Mbak. Apapun terjadinya mereka tetap butuh makan. Itu artinya sampai saat ini untuk penjualan ataupun unit usaha kue di Sumatera Selatan mulai bergairah ya Bunda ya? Ya, jadi mulai naik lagi kita, udah mulai bisa lagi dan juga pemerintah sudah mengizinkan juga untuk kita berjualan secara offline. Jadi orang membeli bisa ke tempat kita langsung, tapi dengan catatan tetap kita prokes. Bunda, kita ini kenalan dengan Asosiasi Pengusaha Kue. Sebenarnya apa sih Aspenku Sumsel tersebut? Aspenku ini Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner, Mbak. Jadi di sini kita adalah gabungan ataupun wadah untuk para pengusaha-pengusaha kue maupun kuliner. Jadi kuliner ini banyak, Mbak. Tidak hanya di kue, misalkan pindang, ada tumpeng, pempek, mochi, bakwan, itu masuk ke kuliner semua, Mbak, ke kita semua. Berapa banyak anggota yang tergabung Bunda dan apakah itu khusus pengusaha kue dan kuliner tradisional atau ada yang lain? Anggota kita sekarang udah 200 lebih para pengusaha di Sumatera Selatan ini, dan ini tidak hanya di kue-kue saja, tidak hanya di tradisional saja, tetapi juga ada yang kekinian. Jadi semua yang berbentuk usaha kue maupun pedagang-pedagang yang menjual kuliner Palembang itu masuk di kita, Mbak. Salah satunya sekarang kita baru saja merekrut 23 pedagang jamu ini tradisional. Jadi para pengrajin jamu ada satu tempat di Palembang itu kita ambil masuk ke dalam Aspenku. Karena dengan wadah Aspenku ini mempermudah kita mengurus segala keperluan surat menyurat dan lain-lain, Mbak. Karena komunitas lebih diutamakan dibandingkan dengan perorangan. Jadi artinya secara tidak langsung Aspenku Sumsel ini memberikan peluang bagus untuk setiap pengusaha, khususnya untuk saling bergotong royong di tengah pandemi ini. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Yus Elisa, Ketua Umum Aspenku Sumsel. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua Aspenku Sumsel, Yus Elisa. Bunda, kita melanjutkan perbincangan kita ini terkait dengan Aspenku Sumsel. Ini apakah sudah ada event-event khusus yang sudah dibuat oleh Aspenku selama pandemi? Sudah, Mbak, dan itu sangat sering kita lakukan. Salah satunya itu kemarin kita mengukuhkan untuk anggota Aspenku MLM. Jadi itu Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Itu kemarin kita lakukan di Lipo Plaza di Lubuk Linggau. Dan ini event kedua kita kemarin adalah tentang jamu go to mall. Jadi para pengusaha jamu masuk mall, berjualan di mall itu melalui wadah Aspenku ini, Mbak. Jadi kita terus mengadakan event. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada event tersebut seperti apa, Bunda? Jadi dari mall sendiri itu udah lengkap, misalkan pengecekan suhu, terus kita memakai masker, itu tetap dan tidak berkerumun itu, Mbak. Jadi misalkan di mall kita bisa mengadakan acara tamu 100 orang, di masa pandemi ini kita cuma berlakukan itu 50 orang. Baik, itu artinya masih ada pembatasan jumlah orang ya, Bunda ya? Bunda, ini terkait dengan pelatihan-pelatihan via daring yang diikuti saat pandemi ini apa, Bun? Ini sangat banyak sekali, Mbak. Jadi di masa pandemi ini memang daring ataupun virtual itu sangat banyak. Misalkan kita cooking class itu daring juga, atau kelas garnish dan lain-lain itu kita lakukan secara Zoom, Mbak. Baik, tadi yang Bunda katakan di awal bahwa penjualan ini diutamakan secara online. Apakah ada kendala di sana, Bunda? Alhamdulillah untuk selama ini nggak ada kendala, karena di Aspenku sendiri kita ada guru juga untuk bahas tentang online, tentang marketing, tentang media sosial. Jadi kita memang ada guru khusus yang Bunda datangkan untuk teman-teman ataupun ibu-ibu yang sedikit gaptek dengan teknologi, Mbak. Itu artinya mereka sudah pintar, Mbak. Itu artinya sekarang sudah mulai untuk melek teknologi gitu ya?
Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sudah pada pinter sekarang. Hmm, Mereka udah pada melek teknologi semua. Oke. Jika ada yang ingin memulai usaha kue dan kuliner saat ini, apakah sudah tepat atau nanti tunggu pandemi mereda, Bunda? Tepat. Jadi untuk sekarang sangat banyak para pengusaha-pengusaha yang baru, apalagi yang terkena dampak PHK dari perhotelan, dari mall, dari perusahaan. Sekarang banyak bergabung di Aspenku. Kenapa Bundang bilang tepat? Karena di sini wadahnya orang-orang yang baru mau memulai usaha juga, Mbak. Jadi di sini kita ada pelatihan-pelatihan secara gratis. Jadi kita dengan cara berjualan online ini kita nggak perlu modal karena di online ini orang membayar terlebih dahulu baru kita memberi apa yang mereka beli gitu, Mbak. Jadi membayar terdahulu ini ada kendala sepanjang transaksi tersebut, Bunda? Nggak ada, karena kita janjikan misalkan hari ini mereka transfer uang ke kita untuk beli misalkan kue. Nah, kita janjikan 2 hari lebih baru bisa kirim ya. Konsumen rata-rata maunya ngikut apa yang kita jual. Jadi misalkan H-2 mereka baru menerima barang dari kita. Itu selama ini nggak ada yang produk, baik-baik saja, Mbak. Untuk usaha kue dan juga kuliner di Palembang ini sudah ada kenaikan kira-kira berapa persen, Bunda? Sekarang udah mulai normal. Jadi sekarang udah mulai normal dan malahan kita lebih laris-laris lagi, terutama seperti Bunda ini kue tampah misalkan, itu banyak banget orderan dari para kawan-kawan dari dinas pemerintahan maupun Mbak. Bunda, ini bagi yang saat ini sedang merintis usaha kue dan kuliner, apakah ada kiat dari Bunda Raya agar bisnisnya berkembang? Mungkin Bunda ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan hal tersebut, Bunda. Ya, jadi nikmatin aja proses, Mbak. Jadi untuk mereka yang mau memulai usaha, ayo kita sama-sama di sini karena kita tidak boleh menyerah, kita harus inovatif, kreatif. Pokoknya kita tidak gampang manja lah. Di sini kalau mau kerja keras, kita mau berusaha, tekadkan. Jadi ini insya Allah kita berhasil karena semuanya butuh proses. Jadi proses demi proses harus kita nikmati dan proses ini adalah sebuah nikmat dari Allah, Mbak. Itu artinya usaha apapun di masa pandemi itu memang untuk menuntut kita untuk selalu inovatif dan juga kreatif. Terima kasih Ketua Umum Aspenku Sumsel, Yus Elisa, atas perbincangannya hari ini. Usai jeda, saudara, kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.